Selamat sore. Kita nih ngumpul, ada salamnya, salam Rumpian Psikolog. Jadi hari ini aku dan teman-teman, aku dengan Alin Sahertian yang biasa di dunia psikologi dikenal sebagai Lauren Asiani Sahertian gitu. Nama artisnya? Terus nama artinya Alin Sahertian deh ya. Ini kita perlu perkenalkan dulu nih karena sekarang kan beliau psikolog nih, Iya. ya kan? Padahal profesi ya. Betul. Dulu kan di dunia artis ya. Dunia entertain sih sebenarnya ya. Jadi mau nggak mau dibilang artis ya? nggak mau, kadang-kadang nggak mau gitu loh, suka malu gitu kan. Film apa aja tuh saya dulu tuh? Aduh, Catatan si banyak Boy. Terus apa lagi saya? apa ya itu ya, anak-anak gas nyanyi, apa sih nyanyian untuk Dini apa deh Mbak? Kalau kita ini deh ya. Pokoknya eksis. Melanglang Buana. Terus iya dulu. Terus kemudian juga dulu kan Eka masih ini Bo, masih kecil lah Bo ya dulu tuh. Sering ngeliat di TV juga tuh Mbak Alin sebagai paranormal dulu beliau. Iya. Cerita dulu dong, ini jati dirinya dulu nih Mbak Alin nih. Iya sebenarnya kan ada episode-episode yang lalu ya, tapi mungkin ada yang penasaran atau ada yang Belum bertanya-tanya atau ada yang belum mengenal tadinya gitu ya. Jadi perkenalkan. iya sih dulu aku sebenarnya dari dunia entertain, terus aku juga masih di dunia entertain tapi lebih sebagai seseorang yang supranatural gitu loh. Jadi apa sih namanya? Kalau dunia psikologi bilangnya abnormal. Normal itu. Tapi itu abnormal untuk ada dunia macam-macam abnormalnya juga ya kan. Kalau itu misalnya menarik loh. iya ya, jadi ada gifted sih sebenarnya gitu ya. Dulu dikenal sebagai paranormal gitu deh. Langsung aja Bahasanya ya. bahasanya. Bahasanya begitu Terus ya, karena aku itu tidak akhirnya di dalam paranormal itu sendiri tidak mencapai tidak sebagai gelar deh gitu ya gitu. Sepertinya sih ada yang kurang puas gitu ya dengan ini ya. Gitu. Jadi nggak memakai gelar, akhirnya aku menyediakan diri untuk masuk ke dunia yang Profesional. ya lebih profesional, bisa dikatakan profesional, yaitu psikologi gitu ya. Jadi profesi aku sekarang psikolog gitu. Wah, itu luar biasa loh perlompatannya ya. Karena Iya. Mbak Alin sudah kita lihat bahwa ternyata ada blind spotnya yang beliau akhirnya dapatkan gitu loh. Ternyata kemampuan manusia itu kan kita nggak tahu. Blind spot itu yang kadang-kadang kita nggak tahu ya. Ternyata gue punya kemampuan ini gitu. Ya, banyak sih sebenarnya ya kalau kita lihat di dalam hidup kita variabel yang kita bisa capai sebagai Betul minat dan sekali, bakat Mbak. gitu ya. Tetapi ya ujungnya aku akhirnya berlabuh di dunia psikologi sebagai psikolog gitu ya. Jadinya ya itu lumayan terpakai lah. Betul. Jadi dunia lain yang misalnya gift yang dikasih kuasa. Iya, maksudnya bisa itu ada variabelnya tuh macam-macam. Jadi di dalam paranormal itu sendiri ada gifted, ada apa namanya indigo, ada juga yang memang mempelajari itu gitu ya. Nah jadi apa namanya bisa dikatakan banyak lah gitu ya. Tapi dalam hal ini sekarang ini kita akan apa namanya membahas dunia psikologinya gitu ya. Jadi sebagai psikolog gitu. Nah tapi kalau aku boleh mengenalkan, waktu episode sebelumnya kan juga udah dikenal ya, tapi ini kita ada kedatangan tamu baru gitu kan, yang which is ya kita reunian, tapi sambil menyelam minum air sambil mencari ilmu gitu ya. Jadinya kita tuh lebih ke bisa mengisi untuk bisa bermasyarakat di sekarang ini ya. Sekarang ini kan lagi endemik ya gitu ya. Jadi kita mulai lagi kerja giat lagi tapi kemana arahnya gitu kan. Nah ini di sebelah aku adalah best friend masuk juga di asosiasi kantorku gitu ya. Jadi ini adalah psikolog namanya
Namanya Elti Sukesi. Iya, jadi jadi bisa bernyanyi juga ya? oh iya itu Apanya? Tunggu, apanya Elvi Sukaesi? nggak ada hubungan. Nggak ada hubungannya. Halo, itu Umi ya, Umi Elti Sukesi. Tapi beliau adalah yang menginspirasi papa aku itu sampai memberikan nama. memberi nama iya. gitu. Iya, dan uniknya juga akhirnya ya nama ya. Kalau aku kan di numerologi juga Mbak ya. Selain di psikologi, aku juga di numerologi akhirnya. Kenapa ya? Oh ternyata nama itu sangat berpengaruh buat kita. Karena asal nama itu asalnya dari nam. Nam itu doa atau afirmasi lah seperti itu. Iya. Nah, ya, kebetulan karena psikolog juga gitu, jadinya banyak nih apa yang bisa dipelajari gitu. Biasanya mempelajari diri kita sendiri juga dalam pengembangan diri gitu ya. Iya, betul. Nah, itulah yang bikin kita kayaknya match ya kita ya. Walaupun beda dunianya dari sama-sama entertain, tapi kemudian akhirnya ternyata ketemu dan beberapa bagian lainnya yang ketemu. Iya. banyak ya. Memang sih dunia psikologi itu tuh sangat menarik. Karena kita juga mempelajari kita kan. Perilaku manusia di lingkungannya. Gitu dari umur 0. Nah, kemudian si Koneng. Si baju Koneng. Kita menuju ke si Koneng. Siapakah dia? Siapa tuh? Ibu cantik satu ini. Saya Dewi yang kebetulan dengan temannya Mbak Elti dan Madam Alin. Dewi ini seorang ibu rumah tangga ya. Ibu rumah dan tangga, tapi pengusaha juga. Iya. Dan beliau ini aku kagum loh sama Mbak Dewi ini karena contoh salah satu orang tua yang sangat pemerhati pendidikan anak, perkembangan anak gitu ya. Dan beliau sangat luar biasa dalam mendampingi putrinya. Putri satu-satunya ya Mbak ya. Semakin banyak pengen tahu, semakin banyak takut akhirnya kan. Iya betul. Makanya nggak usah banyak-banyak dulu Mbak. Karena memang dunia anak-anak ampun. Iya. Ampun sih. Apalagi sekarang ya. Ada ampunnya, ada senengnya. Iya. Ampunnya itu karena mengikuti zamannya ya, anak-anak kadang-kadang lepas kendali gitu ya orang tuanya. Tapi kalau kalau senengnya, bahagianya, anak-anak tambah pintar. Ada dunia teknologi yang mereka akhirnya kenal. Kalau si Pink, si merah jambon kata orang. Saya Ari. Iya, Ari adalah dari 4 orang putra. Ampun. Tapi ibu rumah tangga saja atau sama pengusaha juga? Tadinya saya masih bekerja, tapi setelah pas pandemi, terus kebetulan berbarengan juga ada something lah di saya. Akhirnya saya stop dulu. Fokus ke pengobatan juga, sambil mendampingi putra-putra yang saat ini emang lagi butuh banyak perhatian juga kan. Banyak perhatian karena 4. Kita satu aja repot. Iya gitu. Kita berarti beda tipis loh Mbak. Iya. Kalau ini psikolog, ibu rumah tangga, psikolog dengan profesinya dan 5 anak. Wow. Berarti yang paling irit aku dia. Iya, paling irit aku. Aku 2. 3. Tapi apa namanya kalau Mbak Elti kan, kalau Elti nih, aduh pakai Mbak ya, nggak usah ya. Ya, jadi nginget Mbak apa gitu. Nah, jadi kalau Elti ini 5 anak tapi 5-5-nya ada bersamanya gitu ya. Di dekat. Di dekatnya. Ada di sekitarnya gitu ya. Terpantau oleh mata nih ya. Iya. Nah, kalau Ari ini kebetulan punya putra 4, yang tinggal sama aku tinggal 1 doang. Yang serumah. Yang kembar, paling gede itu kembar, Mbak. Aku 4 tuh dari 3 kali lahiran, paling gede itu cowok 2 kembar, umur sekarang mau 23, lagi ngambil S2 di Rusia, tepatnya di kota Saint Peter. Di Rusia. Nggak ketar-ketir nih sekarang nih. Rusia lagi. So far sih so good ya, maksudnya baik-baik aja sih mereka gitu loh. Oh baik. Ya, karena kan aku hampir tiap hari juga sih video call, teleponan, event apapun mereka lakukan pasti mereka suka info ke kita orang. Nah, itu LT sebenarnya yang perlu diinformasikan bahwa ternyata dunia teknologi itu membantu juga. Amat sangat ya. Berasa banget di aku nih Mbak. Iya. Jadi aku anak
Nah terus terang aja sejak mereka berangkat nih, mereka tuh S1-nya juga di sana. Jadi udah masuk tahun kelima nih di sana kan. Itu aku belum pernah ketemu, mereka tidak pernah balik. Setiap summer school mereka tidak mau pulang ke Indonesia karena menurut mereka lebih enak mereka jalan, ada waktu kan. Jadi ke negara-negara tetangga di sana, mumpung di sana nih, mereka ngomongnya seperti itu. Tapi aku tidak kehilangan momen-momen apapun sama anak-anak karena hampir tiap hari video call. Mereka even mau masak aja nih, "Ma, aku hari ini masak ini, tapi bumbunya apa ya?" Nah, handphone di situ aku masak, "Kamu masukin ini." Wow, jadi kayak gitu. Benar-benar dunia digital juga membantu di sisi yang berbeda ya. Makanya terus kalau kamar juga mereka pindah kamar. Ini kamar baru nih, ini lemarinya nih gimana enaknya mah. Jadi taruh tuh di situ, dia bolak-balik, aku nungguin ke kanan nih agak geser kayak gitu. Luar biasa. Jadi ya. terpantau lah Mbak, apapun itu walaupun jauh ya. Jadi aku nggak merasa kehilangan momen lah sama mereka. Tetap gitu aja loh. dia berasa di dekat kita ya. Betul, itu yang kembar nomor 2, 2 orang. Yang satu nomor 3 ada di aku. SMA sekarang kelas 3, deket nih, tinggal sama saya. Yang paling kecil, itu dia kayak pesantren boarding school gitu, jadi nginep. Jadi ya tidak sama saya. Jadi anak 4 tinggal 1 doang yang sama aku. Tinggal 1 ya. Nah itu ya, jadi luar biasa dan untungnya kita ada jembatannya si dunia digital ya. Kemajuan teknologi yang luar biasa. Dulu kayaknya kita susah banget ya. Dulu tulis surat, tunggu pos yang kayak gitu ya. Kirim foto. Tapi betul. Tapi tetap saja kita tidak boleh keluar dari jangan menyalahgunakan dunia teknologi itu ya. Menyalahgunakan inilah yang menjadi seperti pisau bermata dua ya. Iya betul Mbak. Jadi memang harus dipantau ya. Anak-anak itu didampingin ya, yang belum waktunya apapun. Dan kita juga nggak bisa nge-keep itu semua gitu loh. Karena mereka perlukan itu. Tapi ya mungkin kita sebagai orang tua harus lebih ekstra kali ya. Benar ya, betul sekali. Terus tadi ini juga ya, LT Dewi. Hari ini ternyata Wonder Woman, Superwoman. Karena begini, gitu ya kita mesti tarik sedikit ini, ada cerita yang kita harus tarik sedikit kekuatan sangat bisa masuk akal ya, bahwa Ari sendiri masih duduk di sini ngobrol dengan kita karena untuk informasi aja Ari ini sedang menjalani kemo. Kemo apa? Kemo saya cancer payudara. Breast ya gitu. Jadi tapi nggak kelihatan ya Mbak ya. Wajahnya itu selalu happy ya. Kayak nggak kelihatan sakit yang kayak gitu. Ini mungkin di lain episode bisa jadi sumber inspirasi loh. Iya, karena semuanya tidak harus dijalani dengan kesedihan, mengikuti gitu ya. Jadi nggak usah tenang aja karena bagaimanapun kita masih ada yang mencipta. Betul. Kita memang ada penciptanya gitu. Dan jadi diserahkan gitu ya. Aku lebih banyak berpasrah ya. Maksudnya bukan berpasrah diam tidak ngapa-ngapain, tapi lebih banyak berserah diri. Karena aku sadar kita ini manusia waktu mau dilahirkan tuh Tuhan udah mentakdirkan kapan kita perginya, kapan kontrak kita beres nih gitu loh ya kan. Cuma kita menjalani ini ya Tuhan tidak ada maksud gitu loh, karena sayang sama aku. Gitu aja aku sih ngejalanin. Udahlah emang udah waktunya aku harus menjalanin ini. Ya udah dengan apa adanya aku jalanin gitu loh. Ya tapi karena aku ya sadar itu dari Tuhan ngasih solusinya. Jadi judulnya gitu. Super Duper. Karena anak-anaknya jauh, juga bukan seorang ibu yang tolong dong, mama lagi sakit, tolong pulang dong. Terus mereka meninggalkan dunia pendidikannya gitu ya. Bahkan waktu aku operasi sampai anak-anak aku nggak kasih tahu dulu. Jadi waktu aku operasi mereka tahu, tapi waktu aku ketahuan aku cancer ini, sampai aku jelas nih pengobatannya apa, sampai aku tahu aku nggak apa-apa, bisa kok ini dioperasi dan ini banyak yang sembuh, aku baru kasih tahu mereka.
Dan itu mama, berapa lama yang lalu? Berapa tahun yang aku lalu? tahun 2020. 2020. Iya. Sekarang masih menjalani masih ya. kemo karena Baru aku terdeteksi di 2020 itu. terus aku langsung sebulan setelah ketahuan aku langsung operasi. Oke, jadi anak-anak itu taunya Pada waktu mau operasi aku bilang adalah tahun 2020. 2020 Ketahuannya ya. aku bulan Agustus, aku operasi September Dan menjalani kemo Iya. dan pengobatannya Iya. gitu baru anak-anak Iya. tahu. Untuk anak-anaknya sendiri bagaimana, Ri? Waktu itu mereka agak shock juga ya Mbak. Tapi aku bilang mama nggak apa-apa. Jadi kita punya WA keluarga. Waktu masuk ruang operasi aku masih foto. Aku pakai baju gitu, kirim ke grup. Pokoknya doain mama ya, nggak apa-apa kok. Cuma bentar doang kok operasi. Oke, secara psikologis Ari ini menguatkan anak-anaknya untuk stay. Iya. I'm okay, Iya, gitu betul. ya. Harus karena mereka kan belajar ya, dan mereka satu, yang kedua mereka beasiswa kan banyak konsekuensinya kalau tidak selesai pada waktunya, ujiannya tidak bagus nilainya, takutnya nanti mempengaruhi ya Mbak. Jadi aku kasih tahu mereka semua everything is okay, nggak apa-apa kok. Everything is okay. Wow, tepuk tangan ya. Itu benar-benar Ari itu benar-benar bisa menginspirasi gitu ya, karena kita juga akan membahas dunia pendidikan khususnya untuk anak-anak dan perkembangan anak-anak itu sendiri gitu ya. Dan kita hargai sekali bahwa keputusan dari Ari untuk menyimpulkan bahwa everything is okay, udah stay aja, sekolah aja tetap gitu ya untuk anak-anaknya, itu sangat-sangat di luar batas kita sebenarnya sebagai manusia ya gitu, apalagi seorang ibu yang aturan aduh gimana anak-anak saya ya inilah gitu dari perut kayak gitu ya. Untuk mungkin contoh anak-anak Mbak Ari itu adalah contoh anak-anak yang berhasil dalam penanganan dan mengambil manfaat daripada dunia digital ya. Tapi di sisi yang berbeda Mbak Ari ada juga yang kasihan ya. Gitu ya Mbak. Iya, ada juga yang kasihan yang kemudian menjadi ya kita lihatlah sekarang, kalau kemarin saya habis nulis bahwa Gen Z ini adalah Gen yang lebih banyak terbentuk di medsos gitu. Iya. Secara itu di sisi yang berbeda ya. Di sisi yang berbeda banyak yang berhasil gitu mendapatkan manfaat daripada dunia digital ini. Gimana menurut Mbak Alin sendiri gimana? Ya untuk khususnya untuk kasusnya Ari, ya aku hanya bisa angkat topi. Ya, benar. Karena kenapa? Karena benar-benar menyadari bahwa hak cipta dari Sang Pencipta menjadikan kita seperti apa itu benar-benar dikenal oleh Ari gitu ya. Jadi dengan bersikap seperti itu ya anak-anak mempunyai mental yang lebih kuat gitu ya. Gitu. Itu yang aku angkat topi, aku angkat tangan gitu. Ya, jadi kalau boleh kita bahas sekarang bagaimana dunia pendidikan akhirnya bisa mempengaruhi perkembangan dari anak-anak kita gitu. Sampai nanti itu yang ditunggu-tunggu Mbak Alin dari tadi tuh. Iya ya Mbak. Bengong juga kan, aku kan diam aja. Iya, jadi kalau bahas dunia pendidikannya sekarang ya. Jadi gini loh, sebenarnya kan pendidikan itu sendiri adalah merupakan tuntutan dalam menggiring tumbuh kembang anak. Iya, betul. Iya. Setuju. Iya. Kita hanya fungsinya orang tua adalah menuntun. Dari semenjak mereka dilahirkan sampai mereka siap untuk berperilaku, mempunyai karakter yang kuat gitu, dan akhirnya bisa memenuhi kebutuhan dirinya gitu ya. Kalau boleh dibilang ya, karena kita juga melihat sih bahwa sekarang ini semenjak pandemi terus
setelah itu endemi gitu ya. Yang kita harus sadarin adalah bagaimana sih perkembangan anak kita sebenarnya gitu ya. Apalagi mereka itu baru mulai di SD, sekolah dasar gitu. Kasihan sekali gitu ya kalau dilihat. Karena SD-nya mereka ini, mereka dikenalkan oleh dunia online. Sekolah secara online. Peralihannya begitu ya setelah pandemi ya. Iya, jadi bukan dalam pandemiknya. Pada saat pandemi. Pastinya mereka kan belum mereka mengoperasikan si laptop atau komputer mereka atau alat itu ya. Tapi mereka juga harus mengetahui bagaimana mereka bersikap untuk menyikapi pelajarannya di depan gurunya yang online, gitu ya. Tidak di depan mata ibaratnya ya. Itu satu, ya. Sampai akhirnya mereka mengenal laptopnya, mengenal dunia online-nya, gitu ya, dengan pencet-pencet apa sih namanya, mempergunakan keyboard kayak gitu ya, keyboard apa gitu. Nah jadi sebenarnya kalau kita lihat alangkah kasihan. Kita sendiri nggak mengalami, ya kan, secara online. Tapi kita harus belajar juga untuk Zoom meeting, untuk apa seperti itu ya. Jadi yang itu pertama tuh, mereka harus mengenal online. Kedua, mereka harus berdiam di rumah. Secara anak-anak ya. Itu kayak bukan anak-anak banget ya. Jadi tantangannya sebenarnya di dua sisi, orang tua dan anak. Pastinya. Tetapi masuk fase ketiga adalah mereka harus udah diperbolehkan keluar atau di dalam rumah pun berceloteh, riang gembira, bersukacita, bercengkrama dengan keluarga dengan memakai masker. Itu pun repot. Kadang-kadang kuping sini lecet. Terus ngep ya. Akhirnya tumbuh sariawan kayak gitu ya. 4 tuh. Yang kelima, fase kelima adalah kita diperbolehkan masuk atau bersukacita di masa endemi. Mulai offline. Tetapi yang tidak bisa diperkirakan adalah secara mereka anak-anak itu sudah masuk online, sudah mengerti itu online. Kemudian dikenalkan dengan diganti lagi offline lagi. Offline masa transisi nih kayaknya yang menantang. Dan mereka kehilangan guru-guru yang telah berhasil menjadikan mereka seseorang murid atau siswa didik yang bisa mengoperasikan secara online. Hilang nih, si guru-guru juga hilang. Mereka masuk dengan kelas yang baru, langsung dengan tidak ada adaptasi apapun, langsung tutup laptop, berhadapan dengan guru lagi. Yang which is gurunya mungkin udah di mungkin kelas 4 gitu ya. Guru baru udah tertinggal gurunya kan gitu. Jadi yang kemarin mendampingi waktu itu jadi aku tuh sebenarnya ya menggebu-gebunya tuh kasihan sekali gitu loh anak-anak yang ada di zaman sekarang sebenarnya ya. Lain dengan anak-anak yang sudah beranjak dewasa gitu ya. Aku mau tanya nih sebagai seorang awam ya yang bukan profesional nih, Melty dan Mbak Alin. Aku kebetulan juga kesulitan dengan permasalahan ini yang kayak gitu kan. Dimana anak dalam 2 tahun di masa pandemi banyak banget dia mengetahui segala macam situasi rumah, dia bisa browsing ke sana kemari dengan digital teknologi yang kayak gitu kan. Begitu dia masuk ke dalam lingkungan offline, namanya anak-anak ketemu anak-anak dengan pengalamannya masing-masing selama 2 tahun, ketemu jadi satu, akhirnya banyak, terutama nilai anakku tuh drop yang kayak gitu karena mereka banyak informasi yang mereka ngobrol nih di sekolah di luar konteks pelajaran. Akhirnya pelajaran itu sendiri turun yang kayak gitu. Dan mungkin karena anakku SMP di masa-masa dia peralihan dari anak-anak ke remaja yang kayak gitu dengan segala macam atributnya, itu akhirnya saya melihat saya sebagai orang tua tuh kayak kewalahan banget gitu menghadapi dia sebagai
psikologinya, menghadapi dia terhadap tuntutan pendidikan yang banyak banget, kayaknya materinya full banget gitu loh sekarang yang kayak gitu, kejar target, kejar tayang, semuanya tugas apa segala macam yang kayak gitu kan. Akhirnya kita tuh jadi bentrok sendiri antara anak dan orang tua yang kayak gitu, masalah pendidikan dan masalah psikisnya dia sendiri. Mungkin kalau mau dibilang ya nggak kuat juga kali ya yang kayak gitu, dari yang ya slow di online seperti itu, terus tiba-tiba jerep masuk ke offline, tuntutan materi yang cukup banyak, akhirnya anak-anak tuh tidak meresap pelajarannya kalau yang aku lihat gitu. Menurut Mbak Elty dan Mbak Alin sebagai seorang profesional, gimana sih kita harus mendampingi anak-anak seperti ini yang kayak gitu kan? Oke. Aku lihat sih Vanka ya, kemarin kan ada ya di episode sebelumnya itu Vanka sekarang masuk usia pubertas ya. Jadi sepertinya permasalahan Mbak Dewi ini 2 kali lipat nih. Berlipat-lipat kayaknya. Iya kan? Masalah tadi karena ada truk lewat kayaknya. Bisa diulang lagi Mbak Elty ya. Masalahnya adalah pubertas ya. Satu pubertas, terus kemudian kedua mengalami masa transisi dari pandemi ke endemi ini kan. Betul. Nah, perilaku ketika mereka berada di masa pandemi kan offline gitu ya, dan itu di sana Vanka belum masuk masa pubertas. Betul. Dan sekarang memasuki masa offline kembali gitu ya. Jadi mau nggak mau pasti ada situasi tertentu yang akan terasa tanda kutip sulit untuk, karena masa transisi kan pasti akan ada kebiasaan-kebiasaan baru di sana yang kemudian dia harus adaptasi lagi, duduk di kelas, menyimak guru secara langsung. Kemudian daripada itu ada juga masalah hormon sekarang yang lagi bergejolak, mulai tertarik lawan jenis, mulai pengen dunia coba-coba, udah mulai pengen pengakuan dalam peer sosialnya gitu ya. Ya, itu kalau bisa aku simpulkan ya, itu adalah problem seorang orang tua yang mempunyai anak saat SMP. Betul. Ya, sekolah menengah pertama. Sekolah ya. Tapi bagaimana dengan anak-anak SD, sekolah dasar? Transisinya itu saya berarti kalau Sydney cuma satu transisi yang termasuk mungkin ya penyesuaian dengan orang tua nih, karena kadang-kadang kita juga orang tua kan mengalami masa transisi juga dalam kondisi seperti ini kan, menghadapi peralihan ini. Jadi orang tua dan anaknya sendiri mengalami masa transisi. Nah, masa transisi ini pasti semua kita paham bahwa masa transisi itu adalah masa yang kurang enak, kurang nyaman gitu. Ya, kalau kita mudahkan lagi nih pengertiannya. Jadi sebenarnya yang dicoba tuh orang tuanya, ya. Bagaimana akhirnya bisa mengcover anak-anak mentalnya gitu ya, habis dari rumah online yang semuanya serba lebih mudah pastinya ya, tapi mereka juga akhirnya tidak mengenal materi-materi pelajarannya secara 100% mendalam, gitu ya, secara mendalam. Nah, menyikapi seperti itu kita akhirnya pastinya bisa survive. Tetapi ada permasalahan muncul yang baru. Ya. Apa tuh? Kurikulum. Kurikulum. Nah, ini dia nih yang jadi permasalahan momok orang tua yang baru nih ya. Orang tua ya. Gimana Mbak Dewi, mungkin bisa cerita tentang kurikulum apa yang terjadi setelah. Aku nggak ngerti ya kenapa, makanya aku mau tanya nih kepada ahli-ahli profesi ini yang kayak gitu ya. Aku tuh menghadapi kendala, kok aku lihat ya kurikulum yang sekarang tuh berat banget, materinya tuh terlalu banyak yang kayak gitu ya, dengan waktu yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang kan, 1 semester 6 bulan ya, tapi materinya begitu padat sehingga anak-anak tuh, aku ngelihat sekarang anak-anak sekarang itu udah nggak happy lagi gitu loh menjalani kehidupannya kayak gitu ya. Secara nilai juga mereka merosot jauh yang kayak gitu ya, jam pelajaran yang terlalu lama, sekolah selesai jam 3 sampai rumah bisa jam 4, belum ada tugas, belum ada les, belum ada apa.
ini gimana sih untuk menyikapi ini semua tuh terhadap dunia pendidikan dan anak-anak ini sendiri? Apakah mental mereka kuat untuk ngadepin ini sih sebenarnya? Nah, seperti itu. Iya. Gimana? Jadi kalau kita melihat ke belakangnya lagi itu kan ada kurikulum 2013 ya. Betul. Sekarang mengusung Merdeka Belajar ya. Iya. Merdeka Belajar, tapi kita nggak tahu Merdeka tapi nggak merdeka ya. Merdeka. Maksudnya tadi Merdeka Belajar tuh bagaimana sih, Elti? Anak-anak dikatakan mungkin dirimu masih bisa jelaskan Merdeka Belajar itu seperti apa? Katanya anak-anak diberikan kebebasan untuk belajar gitu ya. Tapi ternyata tidak seperti itu gitu loh ininya aplikasinya, karena ternyata banyak banget. Iya, jadi kita tuh bingung. Aku juga bingung karena punya anak SMP juga ya. Melihat kurikulumnya itu sekarang pemerintah mengusung Merdeka Belajar, tapi aku sendiri melihat di mana ya titik Merdeka Belajarnya itu, Mbak Alin. Selaku dirimu psikolog pendidikan ya, jadi aku sendiri nggak tahu kalau di Sydney ya, apakah terlihat lebih merdeka belajarnya atau gimana? Kebetulan kalau kita bicara anakku ya, kebetulan aku masih punya anak umur 9 tahun. Jadi yang aku lihat adalah mereka masih fun menjalaninya. Oke. Jadi kalau kita bicara pemerintah juga bingung sebenarnya. Ini mau dibawa kemana nih anak-anak gitu kan? Dalam dunia pendidikan gitu ya, mau dibawa kemana? Mereka dikenalkan dengan apalagi akhirnya lewat beberapa kali Bongkar pasang ya. Bongkar pasang akhirnya adalah si Merdeka Belajar gitu. Tapi kembali lagi orang tua yang dicoba. Orang tua yang belajar, orang tua yang harus mengikuti zaman ini. Orang tua Karena sekarang. kita mesti ngekor anak kita kan. Mesti ngedampingi. Iya, Ngebimbing juga. mendampingi ya, ngebimbing ya. Aku masih 11-12 lah kalau mendampingi, membimbing orang tuanya sendiri perlu me time kok. Iya, betul. Iya kan, gitu. Jadi kita selebihnya, hari-hari selebihnya kita menyerahkan anak kita ke sekolah dong. Iya. Setengah hari mereka ada di sekolah. Betul. Kalau dikatakan merdeka belajar, oke, nggak apa-apa. Tapi kita juga harus melihat bagaimana nih progresnya ini anak gitu. Iya. Aku rasa sih dalam hal bicara mengenai kurikulum ya dari pemerintah dan dari institusinya sendiri, sekolah-sekolah itu sendiri harus sangat bekerja sama dalam mengartikan peran gurunya. Betul. Nah, ini aku nggak apa-apa dong kalau kita berbeda pendapat. Nggak ya, apa-apa, Mbak Alin. ayo aja aku mah. Aku lebih kepada ini loh melihatnya. Menurut Mbak Alin sendiri kan kita sama-sama dari psikologi ya. Melihat semua pelajaran-pelajaran yang disajikan mulai dari SD kemudian juga Mbak Dewi SMP. udah SMP gitu Ya. ya. Atau mungkin Selaku- bahkan SMA kali ya. SMA ya. Iya betul. Selaku kita dari dunia pendidikan, kita punya teori fase perkembangan. Fase perkembangan kognitif gitu ya. Ya. Fase perkembangan moral, fase perkembangan psikoseksual. Betul. Ya, di dalam teori kita. Nah, dengan mulai dari kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka Sekarang ini, menurut Mbak Alin sendiri, apakah sudah disesuaikan dengan tadi perkembangan moral, perkembangan psikoseksual, kemudian perkembangan kognitif, apakah sudah sesuai di dalam rules-nya psikologi untuk perkembangan manusia? Oke, kalau kita bicara soal psikologis manusia, Iya, kita belajar ilmu psikologi. iya, Kita tahu bahwa quote and quote manusia itu unik, oke, ya. Jadi kalau kita mau satukan mengenai anak-anak bagaimana nantinya, yang ada pastinya kita harus kembali ke porsi bahwa ada pendidik, ada peserta didik. iya, Gitu. Kalau mau ditanya lagi, apakah itu bisa berkesinambungan antara pemerintah dan institusi yang mempunyai pendidik dan peserta didik, ya kita nggak bisa. Itu kalau kata orang awam ya, walau-walam, iya, ya kita harus mengikuti karena
dunia pendidikan itu tidak serem. Apapun kurikulum yang akan dipatuhi, apapun materi yang didapat, yang serem adalah kegiatan di luar dari akademik, di luar dari sekolah, gitu. Walaupun awalnya memang dari sekolah, tapi bagaimana kalau kita berpikir anak yang tidak menjadi peserta didik, anak di luar sana? Itu juga mereka. Kalau aku berbeda pendapat sama Mbak Alin nggak apa-apa ya? Boleh dong. Aku meninjau dari mulai anak-anakku kecil ya, hingga mereka ada yang udah kuliah, ada yang udah menikah ya. Menurut aku sendiri sebagai orang yang belajar di dunia psikologi, sudah beberapa kurikulum bongkar pasang. Kemudian fase aku sendiri sebagai anak-anak dulu, aku bilang sih lebih tanda kutip manusiawi kurikulum dulu ketika masa aku. Iya dong. Yang tidak dipaksakan. Ini kita curhat tentang dunia pendidikan anak-anak kita. Saya tipe orang tua yang tidak harus mensyaratkan anak saya harus bisa baca ketika masuk sekolah gitu. Karena ternyata di dalam teori psikologi juga sebenarnya masa kematangan kognitif anak itu tidak harus dipaksakan, dia bukan fasenya untuk dia harus bisa baca di usia tertentu. Usia mulai dari 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu di sana pembentukan moral sebenarnya yang perlu kita lebih genjot. Nah, ini kita bisa paralel kalau ngelihat negara lain. Mari kita lihat Finlandia. Negara yang tidak terlalu menekankan belajar harus bisa baca, harus bisa apa. Kemudian paralelnya lagi ke dunia ke negara mana? Jepang. Jepang IQ-nya paling tinggi, Bu, tahun ini. Udah berapa tahun ke belakang Jepang menduduki urutan pertama. Kemudian Finlandia adalah yang terbahagia di dunia. Nah, kita bisa tarik apa sih sebenarnya kalau kita mau lihat bahwa studi bandingnya di mana? Dunia pendidikan Indonesia menempati urutan kalau nggak salah 138 kalau nggak salah. Nah, itu yang aku mau tanya, Mel. Apakah ada tuntutan dari pemerintah atau ada kekhawatiran tersendiri dari pemerintah? Atau pemerintahnya mau apa sih yang kayak gitu? Sehingga dia tuh kayaknya nge-push banget ya anak-anak kita untuk belajar yang sangat amat berat menurut saya. Yang kayak gitu. Itu justru keprihatinan saya, Mbak Dewi. Selaku juga mungkin Mbak Alin juga ya, keprihatinan saya karena saya tahu teori psikologi, teori kematangan otak, kapan siapnya untuk digunakan buat analisa, kapan siapnya untuk penanaman moral. Sebenarnya di awal-awal anak usia dini tidak perlu kita tekankan dia harus belajar, tapi sekarang gamblingnya sama orang tua. Anak nggak pintar baca, nggak masuk sekolah pilihan. Iya nggak sih? Betul. Dulu aku TK itu baru diajarin A, B, C, D. Tapi sekarang TK udah harus bisa baca. Padahal kalau dalam fase perkembangan kognitif anak, Mbak, anak tidak perlu diajarkan itu di sana. Karena itu adalah otak analisa. Itu setelah 7 tahun ke atas baru dia akan berkembang dengan sendirinya. Nah, perubahan-perubahan itu sendiri terhadap mental anak, terhadap tumbuh kembang anak tuh apa sih dari sisi psikolog sendiri ininya? Sekarang Mbak lihat anak-anak Gen Z ini sekarang ya, generasi Z ini sekarang mukanya tuh flat. Betul. Benar nggak sih? Betul. Terlihat bahagia nggak mereka? Mereka kayaknya merespon apapun kayaknya tidak seperti yang dulu ya, yang kayak gitu. Kalau sekarang seperti generasi kita lah, Bu ya, gitu kan. Sangat ekspresif ya. Orang ekspresif. Mereka flat, mereka berangkat sekolah kayak satu beban gitu loh mereka, tekanan gitu. Dan kemudian apa? Gampang banget. Ada kalau di Triune Brain itu ya, teori Triune Brain ini di sana tuh dikatakan bahwa otak itu berkembang ada 3 bagian otak, Mbak Alin ya. Otak reptil, mamalia, dan neokorteks. Di awal-awal perkembangan itu otak reptil ini sebenarnya perlu ditanamkan anak-anak itu adalah konsep-konsep nilai moral dan sebagainya, tentang etika, tentang apa. Tapi kan ternyata kita salah kaprah di sini. Nah, masalahnya ini aku nggak tahu bagaimana pemerintah dalam
melihat atau meninjau apakah kerjasama dengan para psikolog, para pakar-pakar di atas sana atau gimana? Karena aku sendiri gagal paham loh Mbak Alin. Sebenarnya begini ya, kalau aku boleh katakan di sini langsung secara terbuka, kita hanya manusia, segelintir manusia nih, kita cuma berempat yang berbicara bahwa kasihan ini anak keberatan loh. Iya. Ya. Karena kita kenyataannya bicara memang seperti itu. Kita bicara untuk pemerintah. Tetapi kalau kita kembali ke ilmu yang memang kita pelajari nanti, bahwa bagaimana seorang anak itu adalah hasil didikan orang tua. Kita nggak bisa keluar dari itu. Iya, betul. Ya, seperti Tidak itu. memungkiri lah. Tidak Tapi memungkiri. dalam dunia formal, say, dia harus mengikuti rules itu. Kalau nggak tinggal kelas Itu yang Gitu. terjadi. atau tidak Jadi- mendapatkan sekolah favorit. Iya, kalau kita segelintir manusia yang mempersoalkan itu, kita tinggal bilang nggak usah sekolah. Tapi mungkin kita mewakili banyak pertanyaan ibu-ibu Yang ada di dan orang tua yang ada di luar sana kali ya, yang banyak tanya, ini mau diapain sih sebenarnya anak-anak kita yang kayak gitu. Makanya kita mau tanya nih Mbak Alin sebagai orang tua yang kurang paham apa sih akibatnya dari pendidikan yang begitu banget berat yang kayak gitu terhadap psikologi tumbuh kembang anak-anak ini sendiri. Yang aku berpikir ya sebagai orang awam, itu kan sebenarnya harus seimbang ya antara psikisnya dia, mental, moral dan segala macam dengan dunia pendidikan. Jangan sampai nanti mungkin pemerintah tujuannya akan membentuk anak-anak generasi nanti yang akan lebih pintar daripada dulu, tapi hilang secara etika dan moralnya. Sebenarnya kalau kita kembali ke ujung permasalahan kita ya, anak dan orang tua, pendidikan, ya kan? Ujung permasalahan kita. Awal kita berpikir seperti itu, tetapi ketinggalan itu udah lama terjadi sebenarnya. Kalau kita melebarkan wawasan kita bahwa kita bicara ala-ala, kita bicara dengan tadi negara Finlandia, kita ada bargain gitu ya dengan pendidikan yang ada di mereka seperti itu. Kita kembali lagi, ujungnya dulu adalah anak di perut kita udah ajarin kok supaya dia kuat. Didikan dari orang tua itu sudah ada. Ya kan? Itu permasalahan sebagian loh Mbak. Sebentar. Setelah itu nih dia dilahirkan. Kita tertolong oleh apa sih? Sekolah-sekolah preschool. Itu buat yang mampu ya. Iya, buat yang mampu. Makanya tadi aku bilang kan bahwa bagaimana dengan anak-anak di luar sana. Iya. Yang ada sekarang kalau bicara masalah kewarasan ya, kesadaran, yang punya ilmu mbok ya turun gotong royong dipakai oleh pemerintah untuk mengadakan seminar-seminar. Iya dong. Pembekalan kekuatan untuk orang tuanya. Pembekalan kekuatan, bukalah arena buku atau arena pembelajaran apa gitu ya di berbagai sudut-sudut Jakarta atau Indonesia gitu ya, disemarakan itu. Iya. Tapi secara psikolog sendiri ada nggak perbedaan menangani anak-anak zaman dulu ya yang seperti itu dengan anak-anak era zaman sekarang dengan perubahan yang sangat signifikan? Dewi, sekarang gini ya, kalau kita bicara masalah bertanya sama psikolog ya, aku kasih bocoran sedikit. Kalau psikolog menerima klien, di mana klien itu adalah anak-anak, yang dipanggil adalah orang tuanya. Ya. Mungkin cuman aku sendiri nih, nggak tahu arti. Yang kalau ada permasalahan anak, mau didengar sama orang tua atau enggak? Oh ya kalau enggak, kita ngobrol dengan kita mempunyai latar belakang bahwa akhirnya ke orang tuanya juga, gitu ceritanya ya. Yang seperti itu. Jadi kalau dia bertanya begitu ke kita cuma bisa bilang bahwa ya, bagaimana lingkungan rumahnya? Sekarang aku bertanya, bagaimana sih dengan anak-anak yang di
bantaran empang apa sih namanya? Bantar gebang. Iya kayak gitu ya. Empang. Iya, pinggir kali apa gitu ya. Wawasan yang seperti itu ya, maaf ya untuk istilah tuh aku nggak begitu ini. Jadi kita bisa memperkirakan ke situ. Bagaimana mereka itu berkembang? Ya. Bagaimana mereka mengikuti? Yang namanya kurikulum aja mereka nggak ngerti kok. Iya. Iya kan? Jadi kalau kita segelintir manusia ini berpikir yang adalah mau memberikan edukasi kepada siapapun ya, mungkin ada yang menonton kita gitu. Jangan lupa subscribe, Like, and share, and komen ya. Nah, jadi untuk itu kita harus berbesar hati menanti pertolongan dari para ahli yang dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mengedukasi kita seperti ini. Ya. Atau Bikin aja, memberdayakan, atau lebih memberdayakan gitu ya. para profesional untuk turun, lebih memberikan ruang gitu untuk turun ke masyarakat langsung gitu untuk memberikan edukasi. Karena butuh banget itu memang. Iya, jadi pemerintahnya itu sendiri jangan langsung melihat ya di situ tuh yang itu tuh bagus tuh, nilainya tinggi tuh, ini yang kita pakai, yang ini, yang dia yang muncul lebih banyak di masyarakat, dia pakai. Jangan, bukalah gerbang itu, bukan gerbang lagi, Jin. Gerbang itu dibuka untuk siapapun yang rela, ikhlas memberi peluang untuk pembelajaran. Namanya manusia unik. Sampai kapanpun mereka harus belajar. Sampai kapanpun mereka harus bekerja. Ya kan? Ya begitulah ya. Ya, itu jadi bentuk pemikiran orang tua yang bijaksana yang nggak kebingungan. Tapi kalau untuk sebagian besar mungkin ya Mbak Alin di luar sana tuh banyak juga orang tua yang kebingungan. Dan aku juga sorry aku potong. Siapa bilang aku nggak kebingungan? Anakku umur 9 tahun sekarang. 2 tahun dia udah bisa baca, udah bisa tulis. Iya. Can Itu you tidak imagine? dipaksakan ya? Enggak dipaksakan sama sekali. Okay. Tapi pada anak-anak yang kalau Sydney mungkin termasuk anak yang sudah siap mentalnya. Tapi kan kita lihat di luar sana perkembangan anak itu kan masing-masing kematangan belajarnya itu beda-beda Mbak Ali. Iya, betul. Kita taruhlah rata-rata anak-anak yang dalam fase perkembangan, karena di teori-teori psikologi juga disajikan bahwa kematangan kognitif anak itu di usia sekian. Betul. Sebenarnya itu sih yang agak missing kalau menurut aku. Makanya kembali lagi untuk Rumpian Psikolog untuk sekarang saat sore ini kita berbincang, jangan lupa para profesional turunlah ke jalan, carilah apa yang bisa diberikan untuk kita. Betul? Betul. Dan kemudian juga pemerintah lebih fleksibel dan lebih memberikan ruang sebenarnya karena kita kan membuka gerbang udah deh, nggak usah gerbang ya Bu ya. Iya dong, jangan ruang lagi, gerbangnya dibuka. Hayu deh kita sama-sama memberikan pembelajaran, memberikan pendidikan, memberikan wawasan yang kita miliki sebagai profesional untuk mereka yang mampu ataupun yang tidak mampu, yang butuh ataupun yang tidak butuh, malah digiring ya untuk membutuhkan itu pendidikan. Ya. Begitu ceritanya. Jadi itu ya, mudah-mudahan kita bisa sama dengan negara-negara lain yang bahagia anak-anaknya dalam pendidikan. Ini masih IQ-nya tinggi, walaupun tapi itu masalah ini sih ya untuk membentuk negara yang cerdas, cerdas secara tidak akademik melulu maupun emosionalnya. Itu kan perlu pembiasaan ulang lagi Mbak Elvin, karena nggak mungkin habitnya akan terbentuk kalau tidak ada sedikit demi sedikit kemudian terbentuklah habit. Yang penting gini untuk catatan ya, kalau aku boleh ketengahkan di sini, bahwa pengalaman itu tidak lebih rendah dari pendidikan. Jadi kalau kita bisa berjalan pendidikan tapi dengan pengalaman kita, misalkan kita bisa duduk yang rapi atau bisa makan dengan rapi gitu ya, benar ya, manner gitu. Nah itu pun menjadi satu nilai buat kita, ada nilai lebihnya gitu. Jadi jangan takut, kita akan terus begini dan kita akan terus ngobrolin mengenai bagaimana sekarang ya
Seperti itu. Tenang aja gitu ya untuk yang menyaksikan channel YouTube ini gitu, tenang aja. Kita akan terus bekerja keras memberikan informasi untuk yang mampu tidak mampu, butuh tidak butuh. Pokoknya kita harus masuk dalam pendidikan. Yang penting sekali lagi pengalaman tidak lebih rendah dari pendidikan. Oke, jadi kita tahu, kita mawas diri. Betul nggak, Ti? Betul. Dewi, Betul, Ari ya. Iya, sampai kita ketemu lagi. Ya, ini udah mulai panas nih Mbak Alin. Iya, emberan deh. Saya mau pamit dulu Mbak Alin. Pamit dulu. Oke. Ya. Makasih loh udah sharing ya Mbak Alin ya. Oke, bye.